mengoperasikan seluruh transportasi BUMN. Ya, maka di situ ada PT Bika. Kami berharap bahwa Universitas Satya Wacana melalui IoT Laboratory dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi dan menginventori kegiatan-kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap emisi gas rumah kaca sehingga dapat membantu pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Kami berharap lab ini akan bisa menjadi lab yang bisa diakui oleh dunia, hingga kami bisa bersandar pada lab ini untuk berdagang karbon terhadap produk-produk yang kita keluarkan, untuk membuat semua kendaraan operasional berbasis baterai. Harapan kami usaha kami ini bisa didukung oleh Universitas Kristen Satya Wacana untuk diverifikasi bahwa kami sudah bisa menghasilkan pengurangan gas karbon, tidak bisa kami berdasarkan. Untuk itu, Wika Industri Manufaktur melalui kontribusi dari Universitas Kristen Satya Wacana dalam menetapkan inventory dan identifikasi rumah kaca berbasis digital, artificial intelligence, Internet of Things yang bagus melalui terobosan implementasi transportasi digital yang merupakan satu di antara 3 fokus gelar G20 tahun 2022 yang sudah dimulai kegiatannya sejak 1 Desember 2021 lalu oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kenapa? Karena data yang dihasilkan adalah data-data yang diambil secara digital. Artinya data ini seharusnya tidak bisa berubah atau tidak bisa termanipulasi atau seperti itu. Nah, saya lihat di sini Universitas Kristen Satya Wacana punya kemampuan untuk mengembangkan bagaimana pemakaian data ini dipakai secara luas untuk mendukung program pemerintah maupun mendukung program-program yang sudah dijelaskan dalam presentasi sebelumnya. Jadi saya sebagai mitra Dudi yang mendukung dari awal proyek Karsingpang ini, AI Mining, sangat optimis bahwa banyak sekali teknologi-teknologi baru yang bisa dihasilkan oleh Universitas Kristen Satya Wacana untuk mensupport dunia industri maupun pemerintah. PT Inka sudah mempunyai sensor dari kita, berarti kita mempunyai tugas untuk bekerjasama dengan PT Inka mengset data dan sebagainya. Nah, berarti besoknya akan ada beberapa mitra yang baru, teknologi, mereka pesan alat misalnya sensor untuk SO2 ya, secara remote, secara jauh, dari jauh bagian gas yang keluar itu. Nah, UKSW sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan sangat berterima kasih pada tim IoT yang sudah melaksanakan Kedarika yang pertama. Semoga ini menjadi pemicu bagi UKSW agar bisa mengimplementasikan riset-risetnya langsung baik kepada industri, kepada masyarakat luas dan kepada bangsa kita ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semua dan salam sejahtera, semoga semua sehat dan kita mempunyai semangat untuk bekerja bersama. Salam sejahtera. Kawan-kawan semua peneliti, sukses, jalan terus. Berbahagia pada saat ini saya berada di Laboratorium Artificial Intelligence Internet of Things yang dibiayai dan dikuatkan oleh Dirjen Diktiristek melalui program Matching Fund dengan judul Kecerdasan Buatan, AI Mining, Sensor Data Acquisition. Laboratorium ini sangat strategis hadir di UKSW karena berbarengan program nasional dan internasional, khususnya tahun 2022 yang dimulai dari 1 Desember 2021, Presiden RI Bapak Jokowi menerima kepercayaan dunia dari G20 sebagai Ketua Sidang G20 tahun depan 22.
Dan fokusnya di situ ada 3. Pertama adalah pemulihan kesehatan, yang kedua adalah transformasi berbasis digital, dan yang ketiga adalah transisi energi yang berkelanjutan. Nah, pada 2 aspek, yaitu transformasi berbasis digital ini, UKSW dalam menghadapi transisi energi yang berkelanjutan sangat strategis, karena melalui Perpres nomor 98 tahun 2021 yang ditandatangani Jokowi 29 Oktober yang lalu, bahwa kita, bangsa Indonesia, bersama-sama dunia melakukan penurunan emisi gas rumah kaca atau greenhouse gases. Dan untuk itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah inventory, identifikasi, dan yang ketiga adalah nanti untuk penjualannya kepada negara-negara donor yang mereka membuang emisi yang besar-besaran. Nah, untuk bagian inilah laboratorium Artificial Intelligence Internet of Things yang diresmikan baru saja oleh Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi Ristek, Bapak Profesor Nisam pagi tadi, mempunyai peranan yang terdepan. Kita akan bekerjasama dengan lembaga internasional yang tersertifikasi dalam menginventori dan mengidentifikasi gas rumah kaca, yaitu PT Kursulin dari Swiss yang punya cabang di Jakarta. Dan melalui ini kita nanti bisa berkolaborasi dalam rangka percepatan sertifikasi laboratorium ini, sehingga kalau sudah tersertifikasi, terstandarisasi, maka kita dipercaya untuk melakukan inventory dan identifikasi gas rumah kaca, sehingga kita bisa negosiasi kepada negara-negara donor yang akan membeli karbon. Nah, untuk itulah peranan dari sebuah dosen yang bergerak di bidang TI, Teknik Informatika, Teknik Elektro, Fakultas Sains Matematik, Ekonomi, Komunikasi, Sosial, Budaya, lengkap, yang berbasis akademisi, businessman, government, community, dan media. 5 bagian ini tidak kalah penting untuk mempromosikan dan untuk melanjutkan daripada laboratorium Artificial Intelligence Internet of Things ini bisa berkelanjutan dan bisa berperan secara positif dalam mendukung program internasional, nasional dalam rangka mengurangi emisi gas, sehingga ke depan global warming climate change dapat diperlambat, sehingga dunia dalam keadaan safe. Terima kasih dan selamat untuk UKSW dalam rangka memiliki laboratorium terdepan di bidang Artificial Intelligence dan Internet of Things. Pertama-tama UKSW mengucapkan banyak terima kasih untuk dana yang sudah kami terima dari Kedai Reka, sekitar 0,5 M. Nah, dana itu ternyata bisa kita wujudkan dalam sebuah laboratorium yang kita sebut sebagai Lab AIoT. Dan pekerjaan dari Lab AIoT ini salah satunya adalah mengukur bagaimana udara ini bersih dari polusi. Jadi kadar CO2, kadar metan, kadar NO2 dan sebagainya bisa kita lihat. Nah, itu nanti akan terkait dengan carbon trading. Nah, semoga UKSW punya insentif. Karena apa? Oksigen di sini sangat lebih banyak karena hutan kita lebih banyak di sekitar kampus. Nah, itu akan kita sebar juga ke industri yang lain yang sudah komitmen memakai sensor kita, seperti PT Inka. Jadi pabriknya apakah level polusinya tinggi atau tidak, memakai sensor ini. Ini bisa ada karena Kedai Reka. Jadi kita mengusulkan agar ada tahap kedua, pemerintah memberi bantuan lebih lagi supaya kita punya akses yang lebih luas, tidak hanya ke industri di dekat kami, tetapi juga di seluruh Indonesia. Dan terutama untuk pulau-pulau yang dengan hutan yang lebat seperti Papua, kami sungguh sangat ingin membantu, yaitu dengan tersedianya data tentang carbon trading, sehingga mereka juga mempunyai insentif yang besar untuk hutannya. Jadi atas nama UKSW kami berterima kasih.
pertama kepada dana dari pemerintah lewat program Gedereka, yang kedua kepada tim yang setelah membuat sistem sensor IoT ini, dan yang ketiga kepada mitra-mitra kita yang sudah membantu UKSW membangun sensor yang sangat berguna bagi masyarakat. Terima kasih, salam sejahtera. Selamat datang di Laboratorium IoT dan Command Center AI Mining Sensor. Yang pertama, dapat diperlihatkan bahwa laboratorium ini merupakan laboratorium yang berfungsi sebagai penunjuk data dari sensor-sensor yang terpasang di beberapa titik. Nah, sensor-sensor yang sedang terpasang, datanya dapat diakses dan diolah di laboratorium ini. Selain sebagai laboratorium ini, ruangan ini juga sebagai command center. Artinya adalah kita dapat memberikan feedback bagi daerah-daerah di mana sensor itu berada untuk memberikan alert atau instruksi lebih lanjut. Nah, data-data di sini kemudian diolah sebagai suatu bentuk persamaan-persamaan matematis, sehingga kita dapat memprediksi dan dapat mengklasifikasi ataupun mengklaster informasi-informasi yang berharga dari data-data yang disebar melalui sensor tersebut. Nah, dapat diketahui bersama, kita dapat melihat misalkan humidity atau temperatur atau wind speed atau degree wind speed-nya ada. Kita juga mengetahui data-data gas-gas yang berada di sekitar sensor seperti CO2, CH4, lalu kemudian ada smoke, terus kemudian ada radiasi, ya, sensor radiasi, CPM atau USV per hour. Dan data-data ini semua itu akan diolah, ya, menggunakan beberapa pemrograman dengan metode artificial intelligence tertentu. Nah, kita bisa melihat ini adalah isi dari sensornya. Jadi sensor ini didesain modular, di mana menggunakan power dari solar panel seperti ini. Lalu kemudian sensor ini berisi gas sensor dan juga berisi radiation sensor. Nah, radiation sensornya adalah kita gunakan Geiger-Müller, ya, MR-nya 20 sampai 120 M. Nah, disinilah seperti tadi yang disampaikan sebelumnya, data-data yang diolah kemudian diberikan instruksi untuk sampai kepada sensor-sensor yang ada di lapangan. Nah, data yang tadi diolah dan diberikan instruksi itu muncul di website kami, yaitu aiminingsystem. Di mana kami bekerja sama dengan beberapa institusi, Satya Wacana dan Badan Riset Inovasi Nasional, Gedereka sebagai pemberi hibah, dan 2 perusahaan sebagai hilirisasi dari produk kami, yaitu PT APS Indonesia dan PT Semesta L Tridopura. Dalam kesempatan kali ini, sekali lagi kami, tim besar AI Mining Sensor, mengucapkan terima kasih kepada Gedereka dan masyarakat tentunya atas kerjasamanya dalam membangun command control, laboratorium, dan pemrosesan produksi software di sini. Terima kasih.